warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini akan membahas tentang mekanisme embriogenesis dan hormon-hormon yang terlibat dalam embriogenesis. Jadi sebelum kita membahas mekanisme embriogenesis, kita harus tahu dulu nih apa sih pengertian dari embriogenesis. Jadi, embriogenesis merupakan proses pembentukan dan perkembangan embrio. Proses ini merupakan tahap perkembangan sel setelah mengalami pembuahan atau fertilisasi. Embriogenesis meliputi pembelahan sel dan pengaturan di tingkat sel. Sel dalam embriogenesis disebut dengan sel embriogenik. Secara umum, sel embriogenik tumbuh dan berkembang melalui fase embriogenesis, antara lain ada morulasi, blastulasi, dan gastrulasi. Yang dimana morulasi merupakan proses terbentuknya morula yang mengalami proses serangkaian pembelahan secara mitosis. Lalu blastulasi merupakan bentuk lanjutan dari morula yang terus mengalami perkembangan. Lalu ada gastrulasi merupakan bentukan lanjutan dari blastula yang pelekukan tubuhnya sudah semakin nyata dan mempunyai lapisan dinding tubuh, embrio serta rongga tubuh. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme proses embriogenesis. Yang pertama itu ada fase morulasi. Nah, tahap morula ialah tahap 32 sel-sel zigot yang tersusun padat. Kemudian setiap sel akan terus melakukan pembelahan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan hingga mencapai angka 64 sampai dengan 100 sel. Pembelahan hanya membagi-bagi sitoplasma zigot yang besar menjadi banyak sel yang berukuran lebih kecil dan masing-masing berinti yang disebut dengan blastomer. Nah, morulasi ini berasal dari kata moru dan asi. Akhiran dalam asi ini biasanya menunjukkan bahwa itu adalah suatu proses. Jadi, morulasi ini merupakan proses untuk membentuk morula, berupa sekumpulan sel yang berasal dari pembelahan zigot. Jadi, awalnya begini. Dari zigot yang awalnya satu sel saja, itu akan membentuk segerombolan sel. Nah, proses ini disebut dengan morulasi. Sementara itu, segerombolan sel ini dapat disebut dengan morula. Nah, morula ini terdiri dari kumpulan sel. Sel-sel dari morula ini satuannya disebut dengan blastomer. Kalau blastomer ini hanya dihitung satu selnya saja yang berasal dari pembelahan zigot. Sementara kalau satu bulatan utuh itu disebut dengan morula. Supaya lebih jelas, saya akan ulang perbedaan antara tiga istilah ini. Kalau morulasi adalah merupakan proses pembentukan morula, sedangkan morula itu merupakan segerombolan sel terdiri dari blastomer. Sementara blastomer merupakan tiap sel yang menyusun morula. Nah, di morulasi ini akan terjadi pembelahan zigot, tetapi tanpa diikuti dengan pembesaran sel. Maksudnya begini, coba kita runtut ulang dari terjadinya fertilisasi. Fertilisasi itu kan merupakan peleburan sel sperma dengan sel telur untuk membentuk zigot. Nah, selama morulasi ini, zigot akan aktif membelah secara mitosis dengan sangat cepat. Jadi, dari satu sel membelah menjadi dua sel, dari dua sel membelah menjadi 4 sel, dari 4 sel akan membelah menjadi 8 sel, dari 8 sel membelah menjadi 16 sel, dari 16 sel akan membelah menjadi 32 sel, dan seterusnya. Nah, tiap sel dari pembelahan ini atau blastomer itu sifatnya belum berdiferensiasi. Jadi, dia masih belum memiliki fungsi yang khusus. Perlu diketahui juga, jika blastomer masih 2, 4, atau 8 sel saja, itu belum disebut dengan morula. Tapi kalau sudah terbentuk 16 sampai dengan 64 sel, baru ini sudah bisa disebut dengan morula, dikarenakan selnya sudah terbentuk atau menggerombol.
singkat sehingga lapisan zona plusidanya melebur. Kemudian, blastosit mengeluarkan enzim yang berpenetrasi ke dalam dinding endometrium untuk memudahkannya menempel di dinding tersebut. Nah, sel blastosit ini mendapatkan makanan dari pembuluh darah pada dinding endometrium yang terjadi pada hari ke-7 setelah implantasi. Nah, sel-sel trofoblast ini pada tepi zigot bervaginasi ke dinding basal uterus untuk memperkokoh kedudukan zigot di dalam dinding uterus. Selanjutnya, masuk ke dalam fase gastrulasi. Nah, pada tingkat gastrula ini akan terjadi proses dinamisasi daerah-daerah bakal, pembentuk alat dan juga diatur serta dideretkan sesuai bentuk susunan dari spesies yang bersangkutan. Selanjutnya, setelah melewati masa gastrulasi ini, perkembangbiakan embrio menuju ke arah organogenesis. Setelah blastosit berimplantasi menjadi sel-sel trofoblast, dari blastosit bervaginasi ke dalam dinding endometrium, kemudian blastosit berkembang membentuk lapisan dari dalam keluar yang sering kita sebut dengan hipoblast, epiblast, dan juga trofoblast. Nah, selanjutnya zigot memasuki fase gastrula dengan terbentuknya rongga Grosstokol akibat involusi atau pelekukan. Nah, pelekukan pada bibir dorsal blastopor ke bagian dalam rongga blastokol. Nah, involusi tersebut mengakibatkan terbentuknya rongga blastokol atau yang kita sebut dengan arkenteron, di mana rongga arkenteron ini kelak akan menjadi saluran pencernaan. Bibir dorsal tempat involusi tersebut membentuk blastoporus, kelak akan menjadi anus. Selanjutnya, involusi sel-sel pada bibir dorsal ini akan terus mendesak rongga blastokol menjadi lebih sempit dan terbentuklah 3 lapisan dasar embrional, yaitu eksodrem, mesodrem, dan juga endodrem. Nah, yang mana lapisan-lapisan ini akan berdiferensiasi menjadi turunan-turunannya, seperti lapisan eksodrem akan menghasilkan jantung, menumbuhkan sistem saraf, kulit, rambut, serta alat indera. Sementara itu, mesodrem akan menjadi bagian dari jaringan otot, jaringan tulang, alat perkembangbiakan termasuk testis dan juga ovarium, serta alat ekskresi dan peredaran darah. Kemudian, lapisan endodrem akan menumbuhkan saluran pencernaan, kelenjar pencernaan, alat pernapasan seperti paru-paru, dan bagian-bagian lainnya. Kemudian, dalam organogenesis terjadi induksi dari masing-masing lapisan benih. Sebagai contoh, lapisan mesodrem dengan lapisan eksodrem akan mempengaruhi terbentuknya kelopak mata. Kemudian, notochord akan menginduksi eksodrem untuk membentuk bumbung neural, di mana hal tersebut merupakan contoh dari adanya proses induksi dalam lapisan-lapisan benih tersebut. Setelah melewati lapisan-lapisan organogenesis dan sudah cukup waktunya, maka hasil dari konsepsi tersebut di dalam uterus harus segera dikeluarkan, yang mana proses tersebut dinamakan partus. Baik, selanjutnya ada materi hormon yang terlibat dalam embriogenesis. Yang pertama ada hormon human chorionic gonadotropin atau yang sering kita sebut dengan CHG. Kemudian ada hormon progesteron. Selanjutnya ada hormon estrogen, kemudian ada hormon plasental laktogen atau yang sering kita sebut dengan HPL, kemudian ada hormon oksitosin, kemudian ada hormon prolaktin, di mana penjelasan dari hormon yang terlibat dalam embriogenesis ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Nurul Hijati. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hormon yang terlibat di dalam embriogenesis. Apa saja jenis-jenis hormon yang terlibat di dalam embriogenesis? Antara lain, yang pertama, human chorionic gonadotropin hormone atau disebut juga dengan HCG. Yang kedua, human placental lactogen atau HPL. Yang ketiga, hormon estrogen. Yang keempat, hormon progesteron. Yang kelima, hormon oksitosin. Yang keenam, hormon prolaktin. Nah, baik. Yang pertama, hormon human chorionic atau HCG. Hormon ini adalah hormon yang diproduksi selama kehamilan. Nah, jadi fungsi hormon HCG ini yaitu yang pertama, mendeteksi kehamilan. Hormon HCG sering digunakan dalam teks kehamilan. Tingkat HCG dalam tubuh meningkat setelah pembuahan terjadi dan sel telur yang telah dibuahi
menanamkan dirinya di dinding rahim. Tes kehamilan mengukur tingkat HCG dalam urin atau darah untuk memverifikasi kehamilan. Fungsi selanjutnya pada hormon HCG menyokong kehamilan. Nah, jadi selama awal kehamilan, HCG membantu menjaga korpus luteum yang merupakan sisa folikel ovarium yang melepaskan sel telur selama ovulasi. Yang terakhir, fungsi HCG ini pertumbuhan plasenta. Nah, HCG juga membantu merangsang pertumbuhan dan perkembangan plasenta, struktur yang menghubungkan janin dengan dinding rahim dan mengedarkan nutrisi serta oksigen ke janin selama masa kehamilan. Selanjutnya, hormon yang terlibat di dalam embriogenesis ini yaitu hormon progesteron. Nah, hormon progesteron ini adalah salah satu hormon steroid yang diproduksi dalam tubuh manusia, terutama oleh ovarium wanita selama siklus menstruasi. Hormon ini berfungsi penting dalam tubuh, terutama terkait dengan sistem reproduksi dan kehamilan. Selain itu, hormon progesteron ini memiliki fungsi yang pertama, persiapan lapisan rahim. Progesteron membantu mempersiapkan lapisan dalam rahim atau endometrium untuk menerima mendukung implantasi embrio yang telah dibuahi. Selanjutnya, hormon progesteron ini berfungsi mendukung kehamilan. Progesteron diproduksi dalam jumlah yang signifikan selama kehamilan. Hormon ini membantu menjaga lapisan rahim yang mencegah pendarahan menstruasi selama kehamilan dan mendukung perkembangan plasenta. Yang terakhir, fungsi hormon progesteron ini mengatur siklus menstruasi. Progesteron bekerja bersama dengan hormon estrogen dalam mengatur siklus menstruasi. Yang ketiga, hormon estrogen. Jadi, hormon estrogen ini adalah salah satu hormon seks wanita yang memainkan peran penting dalam tubuh. Fungsi hormon estrogen ini antara lain yang pertama, pengaturan siklus menstruasi. Nah, estrogen berperan dalam mengatur siklus menstruasi wanita. Yang kedua, perkembangan ciri-ciri seksual sekunder. Jadi, estrogen ini berperan dalam perkembangan ciri-ciri seksual sekunder wanita seperti pertumbuhan payudara, redistribusi lemak tubuh, pertumbuhan rambut kemaluan, dan yang ketiga, kesehatan tulang. Nah, jadi fungsi estrogen ini membantu menjaga kesehatan pada tulang dengan mengatur penyerapan kalsium oleh tulang. Misalnya, selama menopause, risiko osteoporosis dapat meningkat. Yang terakhir, fungsi hormon estrogen ini sebagai kesehatan jaringan dalam vagina dan uterus. Nah, selanjutnya yang keempat, ada hormon human placental lactogen atau HPL. Hormon ini merupakan hormon yang diproduksi oleh plasenta selama masa kehamilan. HPL memiliki beberapa fungsi penting dalam mendukung perkembangan janin dan kesehatan ibu hamil. Fungsi HPL sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan suplai nutrisi. HPL membantu meningkatkan kadar glukosa atau gula dalam darah atau ibu hamil. Ini membantu memberikan cukup energi bagi janin yang sedang berkembang. Selanjutnya, HPL berperan dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan janin, terutama pertumbuhan jaringan dan organ penting. Yang ketiga, memodulasi metabolisme ibu hamil. Jadi HPL membantu mengubah metabolisme ibu hamil sehingga lebih banyak nutrisi dan dialokasikan untuk mendukung pertumbuhan janin. Yang terakhir, HPL ini berfungsi menghemat aksi insulin. Yang kelima yaitu ada hormon oksitosin. Nah, jadi hormon oksitosin ini adalah hormon peptida yang diproduksi dalam otak oleh kelenjar hipotalamus dan kemudian dilepaskan oleh kelenjar hipofisis posterior. Nah, jadi fungsi hormon oksitosin ini
Yang pertama yaitu stimulasi kontraksi rahim. Nah, oksitosin berperan dalam merangsang kontraksi otot-otot rahim yang sangat penting selama persalinan. Yang kedua, pemeliharaan kontraksi rahim. Oksitosin juga berkontribusi pada pemeliharaan kontraksi rahim selama persalinan. Setelah fase awal persalinan, produksi oksitosin yang terus-menerus membantu mempertahankan kontraksi rahim yang diperlukan untuk mendorong bayi melalui jalan lahir. Yang ketiga, fungsi hormon oksitosin ini yaitu stimulasi kontraksi payudara. Nah, jadi juga dikenal sebagai hormon kasih sayang karena perannya dalam memfasilitasi interaksi sosial dan bonding antara ibu dan bayi. Jadi hormon ini meningkatkan rasa koneksi dan ikatan antara ibu dan bayi saat kelahiran. Yang terakhir, fungsi hormon oksitosin ini adalah modulasi stres. Nah, oksitosin dapat membantu meredakan stres dan meningkatkan perasaan relaksasi. Jadi, oksitosin ini dapat membantu ibu mengatasi stres selama kehamilan dan persalinan. Baik, yang terakhir, hormon yang terlibat di dalam embriogenesis ini yaitu hormon prolaktin. Nah, hormon prolaktin ini adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis anterior di otak. Jadi fungsi hormon prolaktin ini antara lain yang pertama, regulasi produksi susu. Prolaktin adalah hormon utama yang merangsang produksi dan sekresi susu oleh kelenjar susu pada wanita. Selama masa menyusui, hormon ini membantu mempertahankan produksi susu yang cukup untuk bayi. Yang kedua, fungsi hormon prolaktin ini adalah supresi ovulasi. Jadi prolaktin memiliki efek inhibisi terhadap hormon gonadotropin yang merangsang ovulasi, yaitu hormon luteinizing hormone atau LH dan hormon follicle stimulating hormone atau disebut juga dengan hormon FSH. Ini berarti bahwa selama menyusui, kadar prolaktin yang terlalu tinggi dapat menghambat ovulasi, bertindak sebagai bentuk kontrasepsi alami. Yang terakhir, fungsi hormon prolaktin ini adalah sebagai pengaturan keseimbangan elektrolit. Jadi prolaktin juga dapat mempengaruhi penyerapan natrium, air, dan elektrolit lainnya di dalam tubuh.